Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, ya seperti biasa ya, di subscribe dulu untuk memberikan dukungan gratis juga, ditekan tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan notifikasi biar kalau Sora upload kamu nggak ketinggalan. Oke, hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema yang menyerah, pura-pura cuek dan tidak butuh kamu. Jadi ada seseorang yang menyerah, pura-pura cuek dan gak butuh kamu. Jadi ada orang ini yang kamu mungkin berpikir, kok dia cuek ya, dia gak butuh aku ya, dia gak mau aku lagi. Tapi ternyata semuanya hanyalah mungkin sebuah kepura-puraan. Oke lah teman-teman, kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri dari si orang ini ya. Yang pertama, kita lihat dulu siapa orang ini ya, ciri-cirinya. Orang ini teman-teman senengnya itu lebih santai, senengnya lebih chill gitu ya. Dan orang ini itu di satu sisi itu sangat dekat sama teman-temannya ya. Jadi orang yang cukup outgoing, dan kalau dia dekat sama teman-temannya, pendapat ataupun nasihat dari teman-temannya adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk orang ini. Jadi bisa banget ya, ada beberapa dari mereka atau banyak dari mereka yang lebih mungkin terkadang mendengarkan teman-temannya daripada mungkin kamu atau orang lain atau mungkin orang tuanya dan sebagainya. Dan orang ini selalu kalau ada apa-apa mengandalkan temannya ya, bantuan dari teman-temannya itu juga ada kalau yang surat di sini. Jadi kayak mengutamakan teman ya, banyak kan yang seperti itu. Oke. Nah, orang ini masih banyak yang bersikap kekanak-kanakan ya, kekanak-kanakan. Kak Sora, tapi dia umur udah banyak loh Kak Sora, udah tua, udah 60 something, udah 50 something, udah 40 something. Teman-teman jangan lupa, ketika seseorang semakin bertambah tua, terkadang mereka juga kembali semakin seperti anak kecil. Itu sangat mungkin kan, kita selalu dibilang kan, makin tua makin kayak anak kecil, itu juga bisa ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa umur tidak mendeterminasi kedewasaan seseorang ya. Bahkan kita pun selalu punya inner child di dalam diri kita ya. Makanya kadang-kadang kita masih suka main. Orang dewasa itu misalnya seperti laki-laki contohnya ya, mereka masih seneng mungkin mengoleksi action figure, mengoleksi mainan gitu loh ya. Ya karena itu ada inner child boy di dalam sana. Nah kita yang perempuan juga masih mungkin suka banget sama pernak-pernik yang lucu-lucu, yang gemes-gemes. Itu karena masih ada inner child kita yang anak kecil, yang girl gitu ya. Jadi di sini sangat mungkin ada sisi kekanak-kanakan ya, atau sisi yang mungkin Sora lebih tepat bilangin ya, ada sisi manja ke kamu ya, sehingga kamu tuh terkadang jadi sering banget harus men-taking care dia. Jadi semacam apa ya, pengasuh, penyupport gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kamu tuh sering men-taking care dia atau perhatiin dia atau ngurusin dia. Lalu yang berikutnya adalah orang ini itu sangat flamboyan ya, sangat dandy, sangat mudah berteman sama orang, sehingga dia itu memberikan kesan kayak bukan PHP, apa namanya, tebar pesona kayak gitu loh, karena ada sisi charming di dalam dirinya dia ya teman-teman. Oke, tapi di satu sisi orang ini seperti dalam situasi hidup yang dia pingin memulai segala sesuatu tuh fresh dari awal, itu ada ya. Dan di sini dia juga punya sisi orangnya itu seneng yang namanya perayaan ya. Dia senang perayaan, senang kumpul-kumpul. Dan di sini sangat mungkin banget kamu mengenal orang ini justru ketika ada suatu perayaan, ada suatu perkumpulan, ada pesta, mungkin pestanya teman kamu, saudara kamu, pesta di kampus kamu, pesta di tempat kerja kamu, ada acara lah, intinya seperti itu ya. Dan di sini adalah orang ini ada juga yang banyak kenalan sama kamu atau texting sama kamu melalui handphone ya. Jadi awalnya itu mungkin berkenalan melalui chatting-chattingan, telepon-teleponan, atau memang komunikasi kamu tuh lebih banyak memakai texting ya, lebih banyak chatting-chattingan online gitu ya, itu juga bisa. Atau dia tuh memang kerjanya dalam bidang komunikasi, itu juga bisa, makanya dia pintar ngomong dan bicara. Oke. Orangnya itu cenderung romantis ya, jadi dia itu makanya manja, romantis, cenderung manis mungkin dalam berkata-kata ya teman-teman, di sini itu terlihat ya. Dan satu lagi,
Kita lihat di sini. Orang ini itu ada satu perasaan, kalau Sora lihat di sini, dia itu kayak kepingin minta maaf ya. Kalau Sora lihat di sini kayak memperbaiki keadaan, dan di sini gambarnya band-aid ya. Jadi seperti plester, dia itu seperti pingin mengobati luka atau kepedihan yang mungkin ada di antara hubungan kalian. Ya, jadi itu ciri-cirinya dia ya. Jadi ini adalah seseorang yang ingin mengupayakan membuat segala sesuatu mungkin lebih baik, ingin minta maaf dan sebagainya ya. Sekarang kita lihat dulu ya, bagaimana situasi kamu pada saat ini. Kan dia tadi sudah jelas ya, pura-pura cuek dan sudah lelah pura-pura cuek dan kesannya kayak nggak peduli gitu ya sama kamu, padahal bukan begitu. Kita lihat dulu, ada isu apa di antara kalian ya. Di sini ada situasi di mana adanya kurang keseimbangan ya. Jadi di sini bisa saja ada situasi yang tidak stabil ya. Mungkin secara ekonomi juga dia belum stabil, secara prinsip juga dia belum stabil, secara perasaan juga mungkin belum stabil. Tapi ini adalah sesuatu yang cukup penting ya. Jadi mungkin banget ya, di sini ada situasi yang dia itu seperti on off, jauh deket, intens nanti dia menjauh dan sebagainya ya. Dan di sini ada situasi di mana sangat mungkin banget kamu merasa bahwa dia itu mungkin gak berimbang sama kamu ya. Mungkin kamu berusaha sangat untuk mempertahankan hubungan ini, sementara dianya lebih cuek, dia lebih nggak peduli, lebih kekanak-kanakan. Jadi mungkin take and give antara memberi sama menerimanya tuh nggak seimbang ya. Jadi mungkin kamu tuh kayak lebih banyak memberi ke dia, dan sementara dia tuh jarang memberi atau membalas yang sepadan sama kamu. Itu juga sangat mungkin ya. Jadi kayak antara memberi dan menerimanya itu nggak searah, yang sehingga itu sangat naik turun ya. Dan di sini ada kartu The Fool ya. Nah, orang ini sangat mungkin ada sisi cuek ya teman-teman. Seolah-olah memang cuek, seolah-olah memang jiwa yang bebas, yang tidak peduli. Tapi di sini juga menyatakan ada isu yang dia itu ghosting. Ya, jadi karena dia nggak stabil, itu sangat mungkin dia on off dan dia ada yang ghosting kamu. Ketika off itu mungkin dia tidak memberikan kabar gitu loh ya, ngilang gitu aja, itu sangat mungkin di sini. Dan kita lihat satu lagi ya. Dan kita lihat di sini satu lagi isunya apa kira-kira. Nah, di sini juga ada isu di mana dia itu sering banget meskipun ada masalah ini, dia itu sering ngerasa kayak victim mentality. Gitu ya, memutarbalikkan situasi. Dia selalu merasa kayak, oh, aku dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang terdesak, dalam situasi yang nggak bisa bergerak dan sebagainya, sehingga kurangnya suatu effort atau usaha gitu loh ya. Sekarang kita mau lihat apa yang dia rasakan, kenapa dia itu nggak kuat ya, pura-pura cuek lagi dan ternyata sangat butuh sama kamu ya, lelah pura-puranya. Di sini secara perasaan dia jelas ada satu intuisi, ada satu perasaan, ada satu kerinduan gitu loh ya, yang memang dia sembunyikan dari kamu gitu loh. Tapi dia tidak bisa membohongi bahwa ada sisi jiwanya dia yang butuh rasa cinta, butuh rasa sayang, dan ada kerinduan yang mendalam gitu loh ya. Itu yang nyata ada di sana. Dan orang ini ketika tidak adanya kamu atau tidak adanya kehadiran kamu, banyak energi merasa down, merasa kepikiran, merasa tidak ada yang bantu, merasa putus asa gitu loh ya. Terus Sora, kalau kayak gitu kenapa dong dia pura-pura cuek dan berusaha nahan-nahanin ke kamu ya? Selain memang ada energi dia kekanak-kanakan, di sini memang ada energi di mana adanya suatu kebohongan, ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin dia sembunyikan dari kamu, ya. Dia itu mungkin banget nggak mau kamu tahu kalau ada yang lain selain kamu. Mungkin dia nggak mau kamu tahu kalau dia itu sebenarnya butuh sama kamu, karena dia tuh takut kalau kamu tahu dia tuh butuh sama kamu, bisa saja kamu yang menjadi mengontrol situasi atau hubungan. Jadi di sini ada juga situasi strategi pikiran dari dia, ya. Dan di sini ada sisinya dia itu memang ya
ketika berkomunikasi ada banyak hal yang ketika dia merasa dirinya benar. Jadi di sini adalah situasi ego juga gitu loh ya. Merasa dirinya benar gitu loh. Ya, balik lagi karena sifat kekanak-kanakan tadi, mungkin tidak cukup berefleksi, tidak cukup berpikir. Oke? Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, tapi ada perasaan apa sih yang sebenarnya kenapa dia itu sudah nggak kuat lagi, pura-pura cuek, karena sebenarnya dia sangat butuh sama kamu ya. Yang pertama teman-teman, dia merasa orang ini tuh ada situasi yang nggak mau kalah sebenarnya ya, nggak mau kalah dan nggak mau ngalah. Tapi dia tidak bisa membohongi perasaan dia sendiri yang tadi Sora sudah bilang, dia tahu bahwa dia itu butuh kamu ya, kangen kamu ya. Walaupun dibalik semua situasi yang gak pasti ini gitu loh ya, banyak ketidakpastian, kebingungan, kamu selama ini selalu banyak berkorban untuk dia kan. Tadi yang Sora udah bilang, kamu banyak berkorban untuk dia, banyak mengerti untuk dia gitu loh ya. Kita lihat di sini apa yang sudah kamu lakukan untuk dia. Kamu menjadi si bijak untuk dia. Kamu banyak memakai logika, kamu banyak memakai analisa, kamu banyak berusaha untuk menjadi seseorang yang membantu dia gitu loh ya, menyelesaikan masalahnya dia. Kamu tuh banyak yang menjadi sosok bijak untuk memberikan dia nasihat, masukan gitu loh ya. Dan kamu tuh menjadi seseorang yang bersama dengan kamu itu banyak hal-hal positif yang datang. Ya, jadi kamu tuh yang kayak menjadi pengarahnya dia, penasehatnya dia. Kamu juga menjadi seseorang yang dibalik kesuksesan dan keberhasilan dia. Jadi kamu tuh seperti melit tapi juga mengayomi, ya. Dan kamu juga menjadi sebuah energi keberuntungan, energi role model juga buat dia, orang yang dia tiru, orang yang dia contoh, ya. Dan dia tahu bahwa kamu itu adalah seseorang yang sangat unik, seseorang yang dia itu tidak bisa mendapatkan sosok kamu di orang lain. Jadi kamu adalah sosok yang sangat terbatas ya. Jadi kalau kamu handphone, kamu adalah limited edition gitu loh ya. Kamu itu menjadi seseorang yang paling unik yang bisa mengerti dan bisa memahami dia. Selain daripada itu teman-teman, di sini dia tahu kamu adalah energi seseorang yang selalu memberikan dia itu segala-galanya. Ya, kamu tuh tidak pernah energi setengah-setengah hati. Artinya kamu tuh totalitas kalau buat dia gitu loh. Dan dia tahu gitu loh, siapa sih sosok yang akan selalu bisa totalitas untuk dia, yaitu kamu. Dan dia butuh gitu loh ya, sosok yang bisa untuk memberikan segalanya buat dia, support buat dia gitu loh ya. Dan di sini ada sebuah energi kesadaran. Ya, kalau selama ini dia sudah ego, mungkin selama ini dia sudah sombong, seolah-olah dia nggak butuh kamu, seolah-olah dia nggak butuh-butuh dan nggak cita-cita amat sama kamu, ya. Dan sekarang dengan ada batasan di antara kalian, gitu loh ya, atau dia jauh dari kamu, dia menyadari, gitu loh ya, kalau ternyata dia itu nggak tahan cuek-cuekan sama kamu, ada perasaan dia yang ternyata tidak happy, tidak celebration kalau tidak ada kamu ya. Jadi kamu tuh salah satu yang selalu ngebuat moodnya dia tuh juga jadi happy ya. Selain daripada itu, kamu tuh selalu menjadi anugerah buat dia, karena kamu selalu memberikan cinta buat dia, memberikan perhatian buat dia, memberikan rasa sayang buat dia gitu loh ya. Dan di sini dia tuh seperti jadinya nggak tenang. Gak ada kamu, dia jadinya nggak tenang, gelisah. Dan di sini mungkin sudah mulai ada ketakutan dari dia. Apakah mungkin kalau aku terlalu lama cuek dan diemin kamu akan mungkin dimiliki sama yang lain atau deket sama yang lain ya. Dan dia menyadari kalau dia telah melewatkan kesempatan selama ini yang sudah kamu berikan untuk dia gitu ya. Artinya ini mungkin kalau kamu sudah ada yang lain atau kamu sudah dekat sama yang lain, itu bisa jadi satu pertanda kayak aku mungkin kehilangan kamu. Dan rasa keterbutuhan sama kamu, takut kehilangan sama kamu, ini menjadi sesuatu yang kesininya itu bisa dia sadari dan dia renungi gitu ya. Aku pura-pura nggak apa-apa ketika orang-orang membicarakan kamu, padahal di dalam hatinya itu ada satu perasaan atau ada satu respons di dalam dirinya ya. Aku itu pura-pura cuek
ninggalin kamu karena aku tuh takut kalau kamu ninggalin aku. Jadi orang ini juga ada beberapa yang kayak takut untuk attachment ya, gitu loh. Karena takut ditinggalin gitu. Ada juga di sini energi penyesalan karena sudah berbohong sama kamu. Jadi pura-pura cuek itu pun karena sebenarnya menutupi perasaan bersalah kalau ternyata dia itu bohong sama kamu. Dia banyak merasakan kamu itu berkomunikasi sama dia melalui lagu, melalui lagu-lagu kesukaan kalian, musik-musik kesukaan kalian. Jadi dia merasa itu seperti kode dari semesta, atau itu artian bahwa kalian terkoneksi. Dan sekarang dia pun sudah mulai mencari-cari kamu di mana-mana. Ya, jadi sekarang udah mulai ada energi pergerakan, memantau, mencari, ya. Dan di sini, ya tadi kan Sora udah bilang, dia itu pengen minta maaf, ya pengen bikin situasi lebih baik, dan dia menyesali, dia berharap aku bisa memperlakukan kamu harusnya dengan lebih baik. Dan orang ini sedang berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik, teman-teman. Jadi di sini ada energi penyadaran, ketika dia banyak merefleksikan hati dan perasaannya dia. Aku ternyata masih sangat tertarik sama kamu. Artinya di sini ada energi magnet juga, teman-teman, dari kamu yang pada ujung-ujungnya akan membawa dia kembali kepada kamu, teman-teman. Ya, ada energi perasaan dan cinta yang terbawa kembali. Aku itu susah tidur setiap malam mikirin kamu, kangen kamu, mikirin apa kamu mungkin ada yang lain, nyesel udah apa yang terjadi. Dan sebenarnya orang ini cinta atau sayang sama kamu tanpa syarat. Lalu Sora, apa yang mungkin akan dilakukan sama dia ke depannya ke kamu? Oke, yang pertama teman-teman, orang ini itu ada situasi ingin mempelajari, ingin mencari tahu, eksplorasi kembali, apakah mungkin masih ada kesempatan untuk kalian bisa sama-sama. Ya, dia itu sedang observasi, dan di sini ada energi pergerakan untuk datang, bersemangat untuk datang. Dia itu ada energi aktif, energi berjuang. Jadi dari energi diam di sini ada energi bergerak, dan di sini dari page berubah jadi night. Jadi artinya apa? Ada transformasi, ada perubahan teman-teman, dari yang kekanak-kanakan menjadi proses yang lebih dewasa gitu loh ya. Dan di sini orang ini pingin energinya memperbaiki keadaan, mending ya. Jadi memang pingin merajut kembali yang sudah robek, yang sudah rusak gitu loh. Terus Sora, nasihatnya apa untuk aku menghadapi situasi ini? Satu kartu. Nasihatnya teman-teman, kalau kamu merasa adanya perasaan positif, perasaan bahagia, kamu pun memang masih kepingin untuk melanjutkan hubungan ini, silahkan dilanjutkan. Tapi lihatlah sisi positifnya. Kalau kamu merasa tidak bisa positif dan pesimis sama hubungan ini, jangan dilanjutkan. Tapi kalau banyak dari kalian yang punya energi optimis dan positif, silahkan dilanjutkan. Ya. Karena di sini sebenarnya dia pun datang ada energi dari sebuah kecemburuan kalau kamu tuh takutnya dimiliki sama yang lain ya teman-teman. Dan di sini sangat mungkin adanya energi cinta sejati walaupun adanya suatu proses ya. Kapan sih Sora dia akan datang? Kalau Sora lihat di sini, pergerakan itu harusnya tidak terlalu lama lagi, tapi di sini dia masih butuh untuk melihat dan mengobservasi. Ya, melihat dan mengobservasi, memperbaiki situasi yang ada juga, ya. Untuk teman-teman yang kepingin beli gelang kupu-kupu untuk menarik energi positif cinta kasih ya ke dalam cakra hati kamu. Jadi ini bukan berarti susuk atau pelet menarik jodoh ya teman-teman. Jadi otomatis kalau cakra hati kamu bagus, kamu akan punya energi yang bagus dan akan gampang menarik hal-hal baik dalam hidup kamu, termasuk jodoh ya. Lalu yang kalung untuk melepaskan trauma negatif ya yang berulang-ulang di sana karena trauma itu kan membekas ya. Lalu di sini ada cincin untuk energi cahaya yang sering melo-melo, merasa terus dalam kegelapan gitu ya. Ketiganya punya fungsi yang berbeda dengan dasar batu rose quartz ya. Dan Sora sudah booster dengan energi healing, bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot atau klik link yang ada di bawah ya. Saat video ini dibuat harganya 195.000. Oke.
Sekarang kita mungkin akan coba lihat ya zodiak dia dan berapa lama mungkin dia ada pergerakan untuk datang ke kamu. Oke. Ada Gemini di 3 minggu atau 3 bulan lagi atau tanggal 3. Aquarius 11 minggu 11 bulan lagi atau tanggal 11. Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi atau tanggal 9. Capricorn 10 minggu 10 bulan lagi atau tanggal 10. Jadi ini Capricorn nggak harus 10 minggu atau 10 bulan ya. Bisa saja Capricorn itu tapi 3 minggu kayak gitu ya, kan bisa ketukar-tukar, oke? Lalu ada Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi. Hari ini Sora cuma mau ambil satu lagi. Dan ada Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi. Silahkan ya dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman juga bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot ya. Oke, atau yang kepingin belajar baca kartu juga bisa. Oke. Di sini alfabetnya ada P, ada N, ada D, ada N, ada K, ada C, ada O, ada F, ada O lagi. Ada L, ada T, ada G, ada H, ada Q, ada V, ada B, F, dan R. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama juga di Sora yang Tarot. Bye-bye.